Halo semuanya, selamat datang kembali di channel L Germany. Kita lanjutkan pembelajaran kita di Lektion 50. Jadi materi kita masih perfect ya. Jadi ini part 2-nya. Oke, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama itu perfect by den untrennbaren Verben. Itu jadi perfect pada kata kerja yang dapat dipisah dan tidak. Lalu ada perfect by Fragesatz pada kata tanya. Lalu Beispiele im Alltag. Contoh-contoh di kehidupan sehari-hari. Penggunaannya gimana nih? Penggunaan nyatanya. Nah, jadi pertama kita bahas pada kata kerja yang tidak dapat dipisah. Untrennbare Verben. Nah, jadi nanti pada kata kerja tidak dapat dipisah itu kita tidak menggunakan ge. Nah, contohnya gimana? Kita mulai dari yang kata kerja lemah, schwach. Nah, jadi struktur partisip schwa-nya itu seperti ini. Prefix tambah stam tambah t, ya kan? Kalau kata kerja lemah kan pasti tambah t, ya kan? Nah, kita ambil contoh kata kerja besuchen. Nah, ini kan kata kerja tidak dapat dipisah dan lemah, ya, lemah. Nah, jadi prefiksnya apa? Be tambah suh stamnya baru tambah t. Jadi besuh. Oke. Lalu start, kata kerja kuat itu prefiks tambah stam aksen. Kemarin stam aksen maksudnya huruf vokalnya berubah ya. Baru tambah en. Contohnya verlieren. Prefiksnya ver tambah lor ya. IE berubah jadi O baru tambah en. Digabung jadi verloren. Lalu kata kerja yang dicampur ya, gemis, campuran. Jadi itu sama strukturnya nanti tambah T. Nah, tapi G-nya itu kita ganti prefiks ya. Itulah ya kalau di kata kerja yang tidak dapat dipisah. Contohnya itu ada erkennen. Itu artinya mengenali. Berarti R kan plus T. Jadi erkannt. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh ya. Kita langsung penggunaan contoh. Gestern hat der Arzt meinen Freund besucht. Nah, ini yang lemah ya. Jadi kalian ingat lagi, partisip schwa itu harus selalu diletakkan di akhir. Lalu kata kerja bantu di posisi kedua dan jangan lupa konjugasikan sesuai dengan subjeknya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sini der Arzt kan kata ganti orangnya kan er. Maka er konjugasinya dari haben jadi hat. Kita lanjut. Ich habe mein Handy am Strand verloren. Nah, jadi aku kehilangan HP-ku di pantai. Kita lanjut. Ich habe meinen Bruder von seinen Haaren erkannt. Aku mengenali saudara laki-lakiku dari rambutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini di sini von kita kemarin udah belajar preposisi datif ya. Jadi von langsung ini datif dia. Kata benda ini datif ya. Jadi von seinen Haaren. Jadi bentuk plural ya. Plural datif kan tambah en, tambah n ya. Oke, sebelum kita lanjut perhatikan dulu ini. Achtung itu maksudnya perhatian. Jadi kita harus memperhatikan ini. Kita ambil contoh dari kata kerja fahren. Nah, fahren ini kan partisip schwa-nya itu gefahren. Nah, ini dia fahren ini termasuk kata kerja kuat. Tapi saat kita mengubah ke partisip schwa itu tidak ada perubahan huruf vokal. Nah, gimana kalau erfahren? Ini kan kata kerja yang tidak dapat dipisah. Jadi ada prefiksnya ini, prefiks ea itu tidak dapat dipisah, maka bentuk partisip schwa-nya sama. Ya. Nah, jadi seperti itu ya logikanya. Oke, jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita bahas partisip schwa pada kata kerja yang dapat dipisah. Trennbare Verben. Nah, jadi kita mulai dari kata kerja lemah. Itu rumusnya seperti ini. Prefiks tambah ge tambah stam
tambah T. Contohnya gimana? Contoh kita pakai kata kerja aufmachen. Itu artinya membuka. Jadi prefiksnya kita mulai auf, ge, plus mach, ya. Kan machen, stamnya mach. Baru terakhir tambah T karena kata kerja lemah. Berarti jadi aufgemacht. Kita lanjut ke yang kata kerja kuat, stark. Jadi prefiks plus ge plus tam aksen ya, plus en. Nah, kita ambil contoh dari kata kerja uncommon. Jadi an, ge, kom, en. Nah, jadi di sini kebetulan sama kayak waren tadi ya, dia kata kerja kuat, tapi vokalnya itu kebetulan tidak berubah. Nah, maka partisip suainya angekommen. Kita lanjut pada kata kerja campuran atau gemischte Verb. Nah, jadi strukturnya sama ya. Strukturnya itu intinya kalian ingat aja, ge-nya itu letakkan di antara prefiks dan stamnya. Nah, seperti itu ya. Atau habis prefiks kalian letakkan ge. Jadi contohnya itu ada mitbringen. Berarti mit prefiks kita taruh mit, ge tambah brach tambah t. Jadi mitgebracht. Nah, seperti itu. Oke, itulah semua untuk kata kerja yang dapat dipisah. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke contohnya. Der Professor hat das Fenster aufgemacht. Gestern ist der Zug 8 Uhr angekommen. Nah, ini saya masih ingatkan kembali ya. Untuk gestern, dia akan di posisi pertama. Nah, baru dia subjeknya di posisi ketiga. Kalian ingat ya kemarin sama materi Satzstruktur. Jadi itu nggak peduli mau subjeknya ditaruh di posisi keberapa. Yang penting kata kerja di posisi kedua. Dan setiap keterangan atau subjek objek itu bisa diubah-ubah tempatnya ya. Lalu kita lanjut ke contoh kalimat berikutnya, ada unser Vater hat vorgestern nichts bei meinem Geburtstag mitgebracht. Nah, jadi ayah kami 2 hari yang lalu tidak membawa apa-apa pada saat hari ulang tahunku. Ya, jadi di sini objeknya, di sini saya kasih warna oranye karena itu objeknya. Jadi niks itu tidak apa-apa, nggak ada apa-apa gitulah. Berarti artinya kan jadi nggak membawa apa-apa. Nah, seperti itulah. Nanti ini kalau kalian bingung cara penggunaannya pada contoh kalimat kali ini, nanti kita akan bahas lagi di level A2 atau B1 gitu ya. Jadi kalian akan lebih mengerti di situ. Tapi kalau misalnya kalian nggak mengerti, untuk saat ini nggak apa-apa, bisa di skip dulu. Oke, kita lanjut. Oke, untuk partisip suai pada kata kerja yang akhirannya itu iren. Nah, kita tahu sendiri ya, kalau akhiran iren itu udah pasti kata kerja lemah. Kita udah pelajari hal ini di pembelajaran sebelumnya. Jadi, kalau misalnya akhiran iren, nanti bentuk partisip suainya, rumusnya itu seperti ini. Stam plus T. Contoh kata kerjanya. Itu ada studieren, itu artinya kuliah. Berarti studier plus T. Kita gabung jadi studier. Contoh kalimatnya, mein Vater hat Jura studiert. Gerade ist er Jurist. Jadi Jura itu hukum ya. Jadi ayahku kuliah hukum. Sekarang dia ahli hukum ya. Jadi Juris itu adalah ahli hukum. Oke, kita lanjut. Sekarang penggunaannya pada kalimat tanya. Yang pertama, warum hast du gestern meinen Nachbarn besucht? Nah, ini mengunjungi ya. Kenapa kamu kemarin mengunjungi tetanggaku? Kita jawab, er ist mein Onkel. Dia adalah pamanku. Ya, jadi wajar aja ya kalau dikunjungi, namanya juga keluarga. Oke, kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut, kalian paham ya dengan strukturnya ini. Jadi kalimat tanya itu letakkan di posisi pertama, kata kerja bantu itu selalu letakkan di posisi kedua, baru
partisip suai kita taruh di posisi akhir. Nah, kalau misalnya kita buat kalimat tanya tanpa kata tanya berarti kan tanpa waru misalnya. Jadi artinya, apakah kamu kemarin mengunjungi tetanggaku? Berarti kata kerja bantunya letakkan di posisi pertama. Jadi kalimatnya, Hast du gestern meinen Nachbarn besucht? Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa jawab ya oder nein. Kita lanjut. Wann habt ihr gestern aufgestanden? Nah, jadi ini aufgestanden itu dari bentuk infinitif aufstehen ya, kata kerja yang dapat dipisah. Jadi stay jadi stand di sini ya. Perhatikan stamnya. Berarti jadi aufgestanden. Nah, kita jawab 7 Uhr ya. Nah, kita bisa juga bilang seperti ini kalau mau lengkapnya. Ini kan ditanya kalian, berarti kita jawab kami ya. Wir haben gestern 7 Uhr aufgestanden. Nah, seperti itu bisa. Oke, kita lanjut. Inilah penggunaan dalam contoh nyatanya ya. Jadi ini kita buat dalam bentuk dialog. Yang orang yang pertama bilang, Warst du gestern bei der Vorlesung? Ja, warum denn? Ich habe gestern eingeschlafen. Ich habe dem Dozenten nicht zugehört. Darf ich deine Notizen anschauen? Ja, gerne. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa kalian lakukan bersama teman kalian jika kalian ada teman ya. Oke, kita lanjut ke dialog selanjutnya. Wann triffst du Lina? Ich habe sie gestern getroffen. Wo habt ihr getroffen? In einem Café. Nah, oke, jadi itulah ya semua tentang perfect. Nanti kita akan dalami lagi di level A2 dan B1 ya. Oke, sebelum kita akhiri video pembelajaran kita kali ini, saya akan memberi kalian sebuah informasi mengenai tips memperkaya kosakata ya. Jadi ini kenapa sangat penting? Karena untuk kalian tahu ya, jadi sampai di Lektion 50 ini, sampai di pembelajaran 50 ini, itu kita hanya fokus ke bagian gramatik. Walaupun ada kosakatanya sedikit-sedikit lah. Nah, jadi oleh karena itu, kalau misalnya kalian hanya sekedar tahu gramatiknya, tapi pengetahuan kosakata kalian kurang, itu akan percuma. Nah, jadi tips yang pertama itu apa? Yang pertama itu, jangan lakukan hal ini. Jadi kalian hanya sekedar menghafal artinya. Jadi kalian nggak tahu gimana cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam contoh nyatanya kalian nggak tahu. Itu akan berakhir sia-sia. Dan selain itu hanya berdampak jangka pendek aja ya. Kalau kalian hanya sekedar menghafal seperti itu berlaku jangka pendek. Maksudnya apa? Nanti kalau misalnya kalian pengen misalnya suatu saat kalian ingin menggunakan kata kerja itu kembali atau kosakata yang telah kalian hafal kembali, itu kalian nggak akan ingat. Nah, jadi solusinya itu yang pertama kalian harus tahu dulu cara penggunaannya yang tepat ya. Nah, mungkin kalian mikir, itu nanti jadi lama, tapi itulah yang efektif caranya. Baru yang kedua, langsung kalian praktekkan. Nah, ini mungkin terdengar klise, tapi ini memang sangat efektif ya. Karena saya sudah mengalami sendiri, memang betul-betul efektif. Nah, jadi oleh karena itu kita akan membuatkan playlist untuk kalian, nanti untuk playlist A1 sampai B2 ya, mengenai kosakata ini. Jadi isinya itu apa aja? Itu ada kosakata yang dibutuhkan level A1, nanti sesuai levelnya lah. Kalau A2 ya A2, baru nanti ada isinya konjugasi, bentuk plural, partisip suai. Jadi saya nggak hanya pampangkan kosakata baru artinya apa, tetapi kalau misalnya kata kerja nanti saya kasih tahu konjugasinya apa, bentuk partisip suainya apa, baru kalau kata benda nanti bentuk pluralnya atau artikelnya apa, itu akan saya kasih tahu semua beserta artinya, jadi lengkap ya. Baru sama contoh kalimatnya juga. Contoh kalimat itu penting ya, karena kalian akan lebih mudah membayangkan bagaimana suatu kosakata itu
dipakai, diaplikasikan dalam contoh nyatanya dalam kehidupan nyata seperti itu. Baru yang ketiga itu, kita akan belajar juga cara menggunakan dengan tepat, baik secara gramatik dan makna, ya. Jadi sebenarnya itu nggak sulit, itu hanya perlu kebiasaan aja. Nah, jadi kalau kalian mau ikutin instruksi saya, nanti hasil yang kalian dapat akan lebih maksimal ya, dan proses kalian akan lebih baik. Jadi hasil yang saya harapkan kalian bisa berbicara mengenai topik-topik dasar, baru pengetahuan dasar kalian mengenai budaya Jerman itu ya lumayan cukup ya untuk A1. Nah, jadi jika kalian ingin saya buatkan playlist seperti ini playlist-nya sangat worth it ya. Percaya sama saya ini sangat worth it, karena nanti kita akan belajar gramatik, baru pengayaan kosakata. Nah, itu nanti akan membuat proses kalian semakin baik dan hasilnya akan semakin maksimal. Jadi kalian harus memberikan saya sinyal agar saya membuatkan playlist ini untuk kalian. Nah, jadi sinyalnya itu apa? Nah, jadi kenapa saya bilang saya butuh sinyal? Ini karena sinyal ini nanti menunjukkan bahwa kalian serius pengen belajar. Ya. Jadi sinyalnya itu apa? Nanti itu berupa subscriber saya. Jika angka subscriber saya mencapai 200, artinya kalian sudah memberikan sinyal kepada saya bahwa kalian serius dan saya harus membuatkan playlist itu kepada kalian. Nah, itu saja. Nanti akan saya buatkan juga level A2 dan B1. Also, wir machen Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.